Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahwa WS, NIM 2011-3009, kelas akuntansi A1. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang laporan akuntan. Yang pertama, jenis-jenis pendapat akuntan. Terdiri dari 3, yaitu pendapat wajar tanpa pengecualian. Yang kedua, pendapat wajar dengan pengecualian. Dan yang ketiga, pendapat tidak wajar. Kemudian kesimpulan audit dan pelaporan. Yang pertama, pelaporan audit ketika pengungkapan ketidakpastian material sudah memadai, yaitu basis untuk opini wajar dengan pengecualian perjanjian pendanaan, perusahaan telah jatuh tempo dan jumlah yang terhutang harus dilunasi pada tanggal tersebut. Perusahaan masih belum mampu untuk menegosiasi kembali atau memperoleh pendanaan pengganti. Yang kedua, laporan auditor independen tentang dampak memburuknya kondisi ekonomi Indonesia terhadap kelangsungan hidup entitas. Komite Standar Profesional Akuntan Publik di bulan Maret 1998 telah mengeluarkan interpretasi pernyataan standar auditing yang berjudul Laporan Auditor Independen tentang dampak memburuknya kondisi ekonomi Indonesia terhadap kelangsungan hidup entitas yang berlaku efektif untuk laporan audit. Dalam hal ini, auditor perlu mempertimbangkan hal-hal diantaranya, yaitu yang pertama, kewajiban auditor untuk memberikan saran bagi kliennya dalam mengungkapkan dampak kondisi ekonomi tersebut terhadap kemampuan entitas di dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya. Yang kedua, pengungkapan peristiwa kemudian yang mungkin timbul sebagai akibat dari kondisi ekonomi tersebut. Yang ketiga, modifikasi laporan auditor bentuk baku jika memburuknya kondisi ekonomi tersebut berdampak terhadap kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Yang ketiga, pertimbangan auditor atas kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya. Yang pertama, auditor bertanggung jawab untuk mengevaluasi apakah terdapat kesangsingan besar terhadap kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam periode waktu pantas. Yang kedua, auditor harus mengevaluasi apakah terdapat kesangsingan besar mengenai kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam waktu pantas. Yang ketiga, auditor tidak bertanggung jawab untuk memprediksi kondisi atau peristiwa yang akan datang. Yang keempat, auditor tidak perlu merancang prosedur audit dengan tujuan tunggal untuk mengidentifikasi kondisi dan peristiwa. Yang keempat, jika setelah pertimbangan peristiwa yang telah diidentifikasi secara keseluruhan, auditor yakin bahwa terdapat kesangsingan besar mengenai waktu pantas. Yang terakhir, apabila setelah mempertimbangkan dampak kondisi dan peristiwa tertentu, auditor tidak menyaksikan kemampuan satuan usaha dalam mempertahankan kelangsungan hidup dalam jangka waktu pantas, maka auditor wajib mengevaluasi rencana manajemen. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.